Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kisah Nabiullah Nuh merupakan kisah yang memuat banyak pelajaran, baik di dalamnya. Saya yakin kamu pernah mendengar kisah Nabiullah Nuh saat beliau diuji kesabarannya dalam berdakwah. Namun karena Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Inilah kisah Nabiullah Nuh membuat perahu besar. Ketika kayu-kayu itu sudah siap dan berada di hadapan Nabi Nuh, lantas Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhan, bagaimanakah cara untuk membuat perahu?" Kemudian Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril supaya mengajari Nuh membuat perahu. Lalu Nuh menjadikan kayu-kayu tersebut sebuah papan. Kemudian Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril supaya mengajari Nuh membuat perahu. Lalu Nuh menjadikan kayu-kayu tersebut sebuah papan dan menggabungkan satu sama lain serta memakunya dengan paku besi. Lalu menjadikan bagian depan kepala perahu seperti kepala burung, ekornya seperti ekor ayam, paruhnya seperti paruh burung, alap-alapnya seperti gagak, sayapnya seperti sayap elang, dan wajahnya seperti wajah burung merpati, dan kemudian menjadikan 3 tingkat. Ibnu Abbas berkata, perahu Nabi Nuh itu panjangnya 1000 dirok, lebarnya 600 dirok, dan tingginya 300 dirok. Diceritakan bahwa Nabi Nuh membuat perahu itu selama 40 tahun. Semua kaum menghina Nabi Nuh dan meremehkan Nabi Nuh. Dia berkata, "Wahai Nuh, kamu telah meninggalkan kenabian dan sekarang kau menjadi tukang kayu." Al-Kisai juga berkata bahwa pada suatu malam para kaum Nabi Nuh keluar dan berusaha menyalakan api pada kayu perahu tersebut. Akan tetapi apinya tidak bisa menyala. Lantas mereka berkata bahwa ini adalah sihir Nuh. Di saat pembuatan perahu sudah hampir jadi, maka Nabi Nuh melapisnya dengan aspal. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya agar memberi 4 paku di samping kanan kiri perahu dan memberi ukiran di setiap satu pakunya. Lalu Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhan, apa faedahnya itu?" Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh. Ini adalah nama-nama sahabat Muhammad. Mereka adalah Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Sayyidina Umar. Perahu ini tidak akan bisa sempurna sehingga engkau melakukan hal tersebut. Subhanallah. Maka Nuh melakukan apa yang diperintahkan dan dijadikan perahu tersebut dengan sempurna. Kemudian perahu itu bisa bicara dengan izin Allah dan berkata dengan keras, "Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha awal dan akhir. Aku adalah perahu, siapa yang menaikiku maka ia akan selamat, dan siapa yang enggan padaku maka dia akan hancur." Lalu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Sudah percayakah kalian sekarang?" Mereka menjawab, "Ini adalah sihirmu wahai Nuh." Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh, "Murkaku sudah memuncak bagi orang-orang yang mendurhakaiku." Lalu Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membawa bekal makanan pokok untuk 6 bulan dan membuat wadah untuk air tawar. Dan kemudian Allah menurunkan bola mata dari surga yang mempunyai cahaya seperti cahaya matahari untuk Nuh, yang mana Nabi Nuh bisa mengetahui gantian siang malam dari bola mata tersebut. Dan lewatnya waktu-waktu lalu Nuh meminta izin kepada Allah untuk melakukan haji, dan Tuhan mengizinkannya. Maka berangkatlah Nuh untuk menunaikan haji. Di saat Nuh menuju Mekah, para kaum ingin menghancurkan perahu tersebut. Lalu Allah memerintahkan para malaikat supaya mengangkat perahu itu di antara langit dan bumi. Kemudian malaikat mengangkatnya, dan semua kaum melihat kejadian itu. Di saat Nuh sampai di Mekah, maka Nuh melakukan tawaf di Baitullah 7 kali serta berdoa untuk kaumnya, dan Allah mengabulkan doanya. Tadi di saat Nuh pulang dari Mekkatul Mukarramah, maka Allah menurunkan perahu tersebut di atas permukaan bumi. Wallahu a'lam bishawab.